日本の語ろう。Sahabat Senpai, tanpa terasa kita telah berada di pertengahan bulan Desember. Sebentar lagi kita akan ganti tahun. Kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan pun mungkin sedang sibuk dan bahkan mungkin telah selesai tutup buku, dan para karyawan dan orang-orang lain pun juga mungkin sudah mulai santai, mulai berpikir tentang akhir tahun ini kita akan libur di mana. Saya pun sehubungan dengan masalah tadi juga tidak berpikir untuk membahas hal-hal yang berat seperti sebelum ini, misalnya masalah diplomasi pertahanan Indonesia-Jepang, masalah Laut Cina Selatan dan seterusnya, yang saat membahasnya pun jidat saya sampai berkerut. Nah, kali ini kita bicara yang ringan-ringan saja, dan kita akan bicara tentang masalah wisata ke Jepang. Seperti yang mungkin telah sering kita dengar, Jepang adalah negara yang cantik, bersih, aman dari pencopetan dan penipuan. Nah, saya berani menjamin bahwa berita ini benar, karena 16 tahun tinggal di sana, alhamdulillah, saya tidak pernah mengalami musibah terkait hal-hal yang disebutkan tadi. Kalau ke Jepang itu aman, lalu pertanyaannya, kita perlu visa nggak? Jawabnya iya, tentu kita perlu visa. Dalam konteks visa ini, ingin saya jelaskan bahwa untuk ke Jepang itu mereka mengenal dua jenis visa. Pertama itu adalah yang sering kita sebut sebagai visa biasa. Diurus pun juga dengan menggunakan paspor biasa. Jadi bukan paspor elektronik. Nah, yang satunya itu adalah wiper visa, yang harus diurus dengan paspor elektronik. Dengan menggunakan wiper visa tadi, memang tidak perlu lagi mengurus visa. Loh, kapan itu sampai mulai berlakunya? Sudah lama sekali. Itu adalah tahun 2014 yang lalu. Bagaimana ceritanya kala itu? Ya, tanpa menepuk dada, bebas visa atau wiper visa itu saya yang melakukannya dengan melakukan lobby dengan Perdana Menteri Abe, dan tentu saja pada saat itu saya belum menjadi YouTuber seperti sekarang ini. Kita pantas mencatat bahwa bebas visa itu juga adalah semacam warisan dari mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang telah wafat, ya, pergi mendahului kita. Kita kembali ke masalah visa biasa dan wiper visa tadi. Nah, kalau yang dikatakan visa biasa itu masa tenggang atau masa berlaku visa itu umumnya adalah 90 hari. Walaupun bergantung dengan tujuan kunjungan, itu bisa juga diberikan untuk masa berlaku antara 1 sampai 5 tahun. Nah, kalau wiper visa atau bebas visa tadi, pakai tanda kutip, itu hanya berlaku untuk stay selama 15 hari saja di Jepang per tiap kunjungan. Dan masa berlaku wiper visa tadi adalah 3 tahun, atau bergantung atau mengikuti juga masa berlaku paspornya. Dalam hal visa tadi, lalu kemana kita harus mengurusnya? Yang jelas bahwa kalau di Jakarta tentu orang akan mengurusnya di kedutaan Jepang di Jakarta. Nah, tetapi di luar itu juga ada beberapa tempat lain, antara lain ya di konsulat Jepang, konsulat jenderal maksud saya, yang ada di Medan, Surabaya, Bali, dan Makassar.
Nah, kita bisa mengurus ke situ. Tapi pertanyaannya itu, kalau seandainya kita di luar itu, katakanlah orang yang di Kepri, atau orang yang di daerah Ambon misalnya, kemana kita? Ya, itu kalau sulit bepergian, kita tentu bisa menggunakan jasa travel bureau. Ada beberapa informasi lain juga yang saya rasa penting untuk disampaikan menyangkut masalah visa ini. Tadi kita mengatakan bahwa masa berlaku visa bisa 30 hari, bisa lebih dari itu, dan bahkan bisa antara 1 sampai 5 tahun tadi. Nah, pertanyaannya itu adalah, kalau seandainya kita masuk ke Jepang, kemudian keluar dari Jepang, mau masuk lagi, visa kan masih berlaku. Apa yang harus dilakukan? Nah, di situ kita harus mengurus izin masuk yang biasa dikatakan entry. Entry itu terdiri dari 2 macam, yaitu single entry dan multiple entry. Supaya tidak ribet, kita urus saja multiple entry, sehingga kita bisa bolak-balik masuk ke negara bersangkutan selagi visa kita berlaku. Ada satu lagi tempat kita untuk mengurus visa atau izin entry tadi. Karena kemarin sehubungan dengan wabah corona, Kedutaan Besar Jepang di Jakarta itu melakukan kerjasama dengan sebuah badan atau lembaga yang disebut sebagai JVAC atau Japan Visa Application Center. Nah, melalui itu juga kita dapat mengapply visa atau izin masuk atau entry tadi. Untuk alamatnya tentu bisa dicari di Google. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau urusan visa tadi telah clear bagi kita, maka gimana masalah vaksin? Nah, terkait vaksin ini, sekarang ini tidak perlu lagi kita merasa cemas nanti ditolak masuk ke bandara Narita atau Osaka atau Haneda, karena pemerintah Jepang telah mengakui vaksin yang umumnya kita dapatkan, yaitu vaksin Sinovac. Jadi kalau sudah 3 kali kita vaksin dan itu tunjukkan bukti, maka tidak perlu lagi ada masalah karantina dan seterusnya. Jadi kita bisa berangkat ke Jepang dengan tenang. Kalau masalah visa telah kita anggap clear, telah selesai, maka apa yang idealnya kita pikirkan berikutnya? Terkait ini, saya rasa tentu kita harus memikirkan tentang kiat-kiat atau strategi yang kita tempuh dalam kaitan dengan penerbangan dan juga barang bawaan. Pertama, terkait dengan penerbangan, mungkin ada sahabat senpai yang belum tahu dan ingin tahu berapa lama sih terbang dari Jakarta ke Tokyo itu. Kalau dilihat jam real, itu jarak tempuh Jakarta-Tokyo itu adalah antara 7 sampai 7,5 jam. Karena dipengaruhi juga oleh jenis pesawat, arah angin dan seterusnya. Tapi kita bisa mengatakan 7 jam lah, mudahnya demikian. Hanya saja, karena Jakarta dan Tokyo itu berbeda 2 jam, yaitu Tokyo lebih cepat daripada Jakarta, maka kalau kita berangkat dari Jakarta ke Tokyo, itu 7 jam tadi, menurut jam yang kita miliki misalnya Algoji, itu akan terasa seolah-olah 9 jam, karena plus 2, walaupun realnya tetap 7 jam. Kalau kita pulang ke Indonesia, tentu saja 7 jam tadi akan menjadi terasa 5 jam, karena Indonesia lebih lambat 2 jam dibandingkan Jepang. Jadi jarak Jepang itu jauh ya, senpai? Apa dekat? Ya, ini mungkin bagi sahabat senpai yang belum pernah pergi ke sana sulit untuk membayangkannya. Tetapi saya dapat mengatakan jauh atau dekat itu relatif saja. Wah, kalau gitu negara kita luar biasa ya, senpai. Sabang sampai Merauke itu dengan kata lain, senpai bisa mengatakan kalau kita tinggal di Medan dan punya pacar di Papua misalnya, maka sesungguhnya kekasih hati kita yang ada di Papua itu jauh lebih jauh ketimbang kekasih kita misalnya seorang nona Jepang. Itu jarak geografis. Kalau jarak hati, ya itu
ceritanya tentu lain lagi. Sebenarnya apa sih yang menarik, yang membedakan kita dengan Jepang itu? Orang seringkali mengatakan, oh Jepang itu ada salju, juga ada sakura. Kalau cuma itu sih. Kita juga punya salju, ya. Ada salju sampai hari ini pun juga. Di puncak Jayawijaya, kita punya salju. Sakura gimana? Sampai di Cibodas, di puncak juga kita punya sakura. Nah, tentu juga ada di tempat-tempat lain. Nah, jadi kalau cuma itu, tidak perlu jauh-jauh lagi lah. Kita harus berangkat ke Jepang sana. Kita punya salju dan kita juga punya sakura. Namun tentu nuansa atau situasinya berbeda. Terkait berangkat ke Jepang tadi, kalau visa sudah selesai, kita sudah punya bayangan, oh jaraknya kurang lebih sekian, lalu apa lagi yang harus kita pikirkan? Tentu kita berpikir tentang tiket. Dan yang paling penting di sini adalah bagaimana caranya supaya kita dapat memperoleh tiket yang relatif murah. Jadi untuk mendapat tiket yang relatif murah, caranya itu adalah tidak memilih direct flight. Jadi kita tidak memilih penerbangan langsung, misalnya Jakarta-Tokyo atau Jakarta-Osaka. Tetapi kita memilih penerbangan yang transit di beberapa tempat. Sebagai misal, yang dapat kita pilih itu antara lain adalah Jakarta, Singapura, Tokyo, atau Jakarta, Kuala Lumpur, Tokyo, atau Jakarta, Manila, Tokyo. Mengapa kalau transit itu lebih murah ya? Gitu kan. Ini sebuah pertanyaan. Apa pesawatnya jelek atau bagaimana? Tidak ada kaitan dengan jelek dan baiknya. Tiket pesawat menjadi murah itu karena dengan transit tadi, bukan direct, itu maskapai penerbangan dapat menaikkan dan menurunkan penumpang di titik-titik yang dia tadi transit itu. Sehingga dengan demikian jumlah penumpang relatif akan lebih banyak. Nah, dengan jumlah penumpang banyak, tentu saja harga tiket akan turun. Jadi logikanya demikian. Tadi saya sudah menyebutkan kemungkinan 3 titik yang bisa kita tempuh. Apa ada opsi lain? Oh ada. Kita bisa memilih misalnya Jakarta, Hong Kong, Tokyo, atau Jakarta, Taipei, Tokyo. Nah itu bisa saja. Nanti silakan dicek mungkin yang mana yang murah atau yang mana yang tersedia. Cuma saja saya ingin menggarisbawahi bahwa jika kita transit di negara yang bukan negara ASEAN dan sekiranya kebetulan kita punya waktu misalnya untuk menyambung penerbangan kita ingin keluar bandara, maka untuk negara yang bukan negara ASEAN kita harus mengurus visa. Nah, tetapi kalau kita mengambil tadi Jakarta, Singapura, Tokyo, Jakarta, Kuala Lumpur, Tokyo, atau Jakarta, Manila, Tokyo, seandainya masih ada waktu, maka kita tidak perlu visa. Ini penting dicatat, jangan sampai nanti transit via Taipei keluar lah bisa ditangkap oleh imigrasi nanti. Kedengarannya sederhana, tapi ini merupakan hal yang penting. Di luar konsekuensi harga tiket transit itu akan lebih murah, lalu apa konsekuensi lain bagi kita? Ya, konsekuensinya adalah waktu penerbangan kita akan lebih lama. Tadi saya sudah mengatakan, kalau kita mengambil direct flight dari Jakarta Tokyo, maka jam terbang itu hanya kurang lebih 7 jam saja. Tetapi kalau kita transit, ya tentu saja, tanpa saya jelaskan pun, jam terbang kita itu akan menjadi lebih lama. Kemudian begini, dalam hal terbang ke Tokyo, itu kita pantas mencatat bahwa ada 2 pilihan bandara, yaitu Haneda dan Narita. Saya menyarankan bahwa idealnya kita memilih bandara Haneda, karena jarak ke Tokyo lebih dekat, mungkin setengah jam sampai 45 menit. Tetapi kalau dari Narita, itu mungkin akan diperlukan waktu antara 1,5 jam sampai 2 jam dengan mobil, dan itu pun kalau jalan tidak macet. Nah, tetapi di luar tadi, di luar masalah bandara di Tokyo, pertanyaan lain yang mungkin akan muncul ya dari sahabat sampai dan perlu saya jelaskan adalah seandainya kita wisata ke Jepang itu tidak hanya bertujuan untuk main di Tokyo dan sekitarnya, melainkan juga akan ke daerah selatan, yaitu ke Osaka,
dan Kyoto misalnya, maka bagaimanakah kiat atau siasat yang kita tempuh yang kita akan lebih praktis, lebih murah, dan seterusnya. Saya menyarankan bahwa jika kita ingin ke Tokyo, main di sekitar Tokyo, dan kemudian juga ingin ke Osaka, maka kita jangan mengambil tiket Jakarta-Tokyo dan kemudian Tokyo-Jakarta. Sekiranya kita ada tujuan lain ke daerah-daerah selatan misalnya, melainkan kita mengambil, kalau ke daerah selatan tadi, kita pilih Jakarta, Tokyo, kemudian Osaka, Jakarta. Nah, mengapa demikian? Itu kita lakukan supaya kita hemat waktu. Ya, karena kalau mengambil Jakarta, Tokyo, dan Tokyo, Jakarta, sedangkan kita pernah ke Osaka, berarti nanti dari Tokyo ke Osaka, kita balik lagi ke Tokyo. Itu jaraknya lumayan jauh, dan tentu akan menghabiskan waktu dan juga biaya. Tetapi dengan opsi yang saya katakan tadi, kita terbang dari Jakarta ke Tokyo, nanti pulangnya itu adalah dari Osaka ke Jakarta. Lalu jarak Tokyo-Osaka ditempuh dengan cara apa? Kalau ada uang lebih, mungkin bisa naik kereta peluru, ya, kereta cepat Shinkansen, sekaligus juga sebagai sebuah pengalaman. Walaupun tentu konsekuensinya biaya akan tambah mahal. Kalau begitu gimana caranya supaya biaya tidak mahal? Ambil saja dari Tokyo, entah Narita atau Haneda, itu kita naik pesawat ke Osaka. Tapi kalau bagasi kita banyak, bukannya jadi urusan. Karena Tokyo-Osaka jelas itu penerbangan domestik. Jumlah atau jatah bagasi yang diberikan tidak akan sebanyak penerbangan internasional. Itu bisa diakali dengan cara yang mudah, bahwa kita menitip itu melalui sebuah perusahaan jasa penitipan, agar barang kita dari Tokyo ini dikirim ke Osaka. Saya jamin, tidak usah takut bahwa barang tidak akan hilang di Jepang itu. Dan kemudian juga kita bisa mengatur kapan, hari apa, dan jam berapa barang itu akan tiba. Jangan sampai misalnya kita sudah tiba, barangnya belum nyampe, lalu kita nggak ganti baju. Dan sebaliknya juga, bahwa barang sudah sampai, kitanya belum, nanti barang nggak ada tuannya. Itu bisa diatur dengan baik. Itu kiat yang dapat kita tempuh, saya kira, dalam masalah teknik kita terbang ke Jepang itu. Lalu, apalagi yang perlu kita ketahui? Ya, tentu saja apa yang boleh dibawa dan apa yang tidak boleh dibawa. Tentang barang-barang yang tidak boleh dibawa, hal-hal yang lazim, ya, seperti senjata api, senjata tajam, narkoba, ya, itu sudah pasti. Tidak saya jelaskan pun, ya, terbang kemanapun tidak mungkin kita bisa membawa senjata api. Tetapi di luar itu apalagi yang dilarang? Yang saya ketahui adalah itu tumbuh-tumbuhan, ya, binatang juga tidak boleh dibawa ke sana. Termasuk juga kalau nasib kurang baik itu adalah bibit atau biji-bijian, ya, yang bisa ditanam, karena dikhawatirkan membawa hama yang dapat merusak pertanian mereka. Saya dengar dari kawan yang baru saja berangkat ke Jepang beberapa minggu yang lalu, dia membawa rendang ke sana. Rendang pun ternyata diambil katanya oleh petugas bandara. Saya belum mengecek itu apa benar apa tidak, tetapi jika ingin membawa rendang ke Jepang, ya, atau makanan-makanan yang kita masak sendiri di dapur kita, itu perlu berhati-hati. Jangan sampai nanti capek membuatnya dan juga capek membawanya, tapi di bandara diambil oleh petugas. Sahabat senpai, kita tadi telah bicara antara lain masalah visa, ya, persoalan vaksin dan karantina, masalah tiket yang murah, dan juga tadi masalah bagaimana kita menyiasati, katakanlah, penerbangan ke Jepang itu apabila kita ingin berwisata ke Jepang, bukan saja hanya ke Tokyo dan sekitarnya, tetapi juga ke daerah selatan, yaitu Osaka dan Kyoto. Sahabat senpai, saya berada di Tokyo. Di belakang saya adalah jembatan Nijubashi. Ini merupakan salah satu objek foto
terbanyak di dunia. Ini merupakan ikon Istana Kekaisaran Jepang. Di belakang sana kita melihat itu adalah bangunan Istana Kekaisaran. Saya rasa saya harus mengakhiri pertemuan kita kali ini dan kita akan sambung lagi di kesempatan yang lain. Soredewa, mata aimashou. Nihon no Kataro!